Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A2, saya Asya Padilla Safitri dan teman saya Dinda Lestari akan melakukan uji amilum secara kimiawi. Nah, teman-teman, ini adalah anggota kelompok 4 yang berhalangan hadir untuk melakukan praktikum secara langsung bersama kami. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada kentang, gandum, beras, jagung, dan singkong. Kemudian ada betadin, kaca arloji, batang pengaduk, penjepit, spiritus, pipet tetes, aquades, mortar dan alu, tabung reaksi, serta rak tabung reaksi. Oh iya teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan alat perlindungan diri seperti jas lab, sarung tangan, kacamata, dan masker. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Berikut adalah sampel-sampel pati yang telah diambil. Ambil sampel amilum oryzae menggunakan sudip. Kemudian, tuang ke dalam tabung reaksi. Tambahkan air secukupnya ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel amilum oryzae. Setelah homogen, letakkan tabung reaksi pada rak. Kemudian, pindahkan bahan selanjutnya ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes betadin ke sampel amilum trichi, kemudian dikocok. Kocok amilum trichi hingga menjadi seperti ini. Kemudian tambahkan 3 tetes betadin ke sampel amilum medis. Lalu kemudian dikocok. Kocok amilum medis hingga seperti ini. Kemudian tambahkan 3 tetes betadin pada sampel amilum solani. Lalu dikocok lagi. Kocok amilum solani hingga menjadi seperti ini. Kemudian tambahkan 3 tetes betadin pada sampel amilum manihot. Lalu dikocok lagi. Kocok amilum manihot menjadi seperti ini. Kemudian tambahkan 3 tetes betadin pada sampel amilum oryza. Kemudian dikocok lagi. Panaskan sampel amilum oryza. Penampakan sampel setelah dipanaskan. Panaskan sampel amilum manihot. Ini penampakan amilum manihot setelah dipanaskan. Sampel yang dipanaskan selanjutnya adalah sampel amilum solani. Penampakan amilum solani yang telah dipanaskan.
Berikutnya, panaskan sampel MyDis. Beginilah penampakan amilum MyDis setelah dipanaskan. Terakhir, panaskan amilum tritici. Inilah perubahan yang terjadi setelah amilum tritici dipanaskan. Identifikasi secara kimia kandungan amilum bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya amilum dalam sampel, yakni dengan cara uji iodin. Dalam uji ini, sampel yang mengandung amilum akan berubah warna. Hal ini disebabkan terjadinya koordinasi antara iodida di antara helix. Sampel akan dipanaskan untuk menghidrolisis pati agar amilum dapat larut sempurna dengan air, sehingga lebih mudah dalam pendeteksian kandungan amilum. Sampel pati singkong memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan bertekstur halus. Amilum manihot sebelum ditetesi betadin akan memiliki warna putih, sedangkan setelah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi warna ungu pucat. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut mengandung amilum. Amilum manihot yang diberi perlakuan berupa pemanasan akan berubah warna menjadi coklat susu keruh. Sampel pati jagung memiliki warna kuning, berbau khas, tidak berasa, dan bertekstur halus. Larutan amilum MyDis sebelum ditetesi betadin memiliki warna kuning, dan setelah ditetesi betadin, larutan amilum MyDis akan tetap berwarna kuning. Larutan amilum MyDis yang diberi perlakuan berupa pemanasan akan berubah warna menjadi warna krim. Sampel pati padi berwarna putih, berbau khas, tidak berasa, dan bertekstur halus. Larutan amilum oryzae sebelum ditetesi oleh betadin berwarna putih dan setelah ditetesi betadin berwarna ungu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat amilum di dalam larutan pati padi tersebut. Kemudian, larutan amilum oryzae diberi perlakuan pemanasan dan warnanya menjadi warna putih susu. Sampel pati kentang berwarna coklat keunguan, hampir tidak berbau, tidak berasa, dan bertekstur halus. Larutan amilum solani ini sebelum diberi tetesan betadin berwarna abu-abu, dan setelah diberikan tetesan betadin, warnanya menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat amilum di dalam larutan pati kentang tersebut. Kemudian, larutan amilum solani ini diberikan perlakuan pemanasan dan warnanya berubah menjadi coklat muda. Untuk uji organoleptis, sampel tepung gandum warnanya putih, tidak berbau, tidak berasa, dan teksturnya halus. Untuk larutan amilum tritici sebelum diberi betadin berwarna keruh, larutan amilum tritici yang telah diuji iodium dengan ditetesi betadin menjadi berwarna ungu. Dan larutan amilum tritici yang diberi perlakuan pemanasan berubah warnanya menjadi putih keruh. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, amilum adalah hasil dari metabolisme primer turunan dari karbohidrat berupa senyawa-senyawa polisakarida. 2. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya amilum dalam suatu sampel, maka kita harus melakukan uji secara kimiawi dengan mendeteksi kandungan amilum melalui perubahan warna sampel setelah ditetesi dengan iodin atau bisa digantikan dengan betadin. Yang ketiga, sampel dipanaskan untuk menghidrolisis pati agar amilum dapat larut sempurna dengan air sehingga nantinya lebih mudah dalam pendeteksian kandungan amilum.